Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Triyono selaku Kepala SD Negeri 2 Sokaraja. Yang kami hormati rekan-rekan guru semua SD Negeri 2 Sokaraja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini pada acara diseminasi sport education model. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad yang senantiasa akan kita nantikan di yaumul qiyamah. Selanjutnya di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua sambutan dari Bapak Triyono selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sokaraja. Yang ketiga materi diseminasi sport education model yang akan disampaikan oleh Bapak Toto Kusnida. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya sambutan dari Bapak Triyono SPD. Kepada Bapak Triyono SPD, waktu dan tempat disilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu, Dewan Guru, SD 2 Sokaraja, serta Mas Bram sebagai pemateri diseminasi sport edukasi model, dan juga Pak Toto Kusnida juga sebagai pemateri diseminasi yang ada di. Alhamdulillah, puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa hadir bersama-sama di SD Negeri 2 Sokaraja dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu menjadi operator penerang dalam kegiatan dan juga menjadi contoh atau suri teladan dalam hidup kita sehari-hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan diseminasi sport education model, yaitu pembelajaran PJK berbasis proyek, dan harapan kami semoga kegiatan diseminasi
kepada pemateri yaitu Bapak Dr. Kuswindra SPD dan juga Bapak Dana SPD yang akan menyampaikan materi diseminasi yaitu sport education model atau pembelajaran berjurusan berbasis proyek, di mana diseminasi ini yang kita tahu yaitu penyebaran informasi tentang ide atau gagasan atau pengetahuan ataupun juga bisa penelitian atau hasil penelitian juga praktek baik dalam inovasi pengembangan pembelajaran. Dan harapan kami dengan diseminasi pada hari ini ada perubahan tingkah laku atau pola pikir dan sikap dengan inovasi yang akan disampaikan oleh pemateri itu Bapak Koko dan Bapak Ketua. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami menyampaikan mohon maaf yang sebenarnya, dan kami ucapkan selamat melaksanakan kegiatan diseminasi. Dan mengakhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan dari Bapak Ketua. Acara selanjutnya yaitu materi pembelajaran berbasis proyek yang akan disampaikan oleh Bapak Danang SPD. Kepada Bapak Danang SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Triyono selaku Kepala Sekolah SDN 2 Sokaraja yang telah memberi tempat pada saya dan Bapak Ibu guru yang setia mendengarkan materi. Oke. Setia sekali. Materi yang akan saya bawakan adalah merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi bisa dari kampus sebenarnya bisa ya Bapak ya, tapi lingkupnya hanya untuk kejemukan. Jadi kalau di sekolah kan terintegrasi, terpadu dengan makro yang lain. Rancangan pembelajaran berbasis proyeknya adalah tujuannya membuat peralatan pembelajaran PJOK menggunakan barang bekas. Karena tipe proyeknya, topik yang saya ambil adalah memecahkan masalah dalam dunia nyata. Kebetulan di sekolahan itu sarana dan prasarananya itu sangat-sangat kurang. Jadi entah PR ke depan dengan alat yang terbatas. Inisiatif saya adalah membuat peralatan pembelajaran PJOK menggunakan barang bekas. Nah, nanti barangnya seperti apa di belajar. Produk utamanya mengumpulkan barang bekas yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran. Ruang lingkup yang akan saya ambil adalah di materi kebugaran. Jadi dalam tema atau bab pembelajaran kebugaran itu ada 10 komponen. Ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan lain-lain, kelincahan, dan lain-lain. Kemudian produknya yang kedua, laporan hasil deskripsi kelompok terkait tugas gerak yang dilakukan. Itu adalah laporannya juga ketika membuat proyek tersebut anak-anak, dan publikasi hasilnya barang-barang yang berhasil didapatkan oleh kelompok dan laporan aktivitas yang dilakukan. Jadi ketika membuat dan memproses barang-barang bekas itu nanti ada laporan pada hari ini mungkin dapat terkumpul apa, dan nanti kita pilih ke masing-masing kelompok. Kemudian mempertontonkan secara singkat proyek hasil kinerja kelompoknya, dipresentasikan dan ditunjukkan. Sebenarnya
sebenarnya masih kurang, tapi produk utamanya masih ada jenis-jenis latihannya dari produk barang bekas yang telah dibuat tersebut. Nanti kita akan lebih menggandeng ketika sudah tahu alat-alatnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memperoleh barang-barang yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran TJK? Ini terkait dengan tantangannya nanti. Di tantangannya bagaimana cara memperolehnya, anak-anak saya kira di bagian ini yang menjadi tantangan cukup berat untuk anak-anak. Jadi dengan beli atau dengan mengumpul atau dengan mencari di lingkungan sekolah, sekitar sekolah atau rumah. Tujuan pembelajarannya tadi sudah peserta didik dapat menguasai berbagai kombinasi berat dasar lokomotor dalam melakukan tugas proyek yang diberikan. Nah, ini proses ketika mengumpulkannya. Peserta didik dapat memahami hubungan konsep berat yang dipelajari dengan lingkungan sekolah. Jadi ketika nanti mencarinya mungkin di pinggir sawah ada jalanan gerak yang digunakan, kamu akan melakukan apa ketika melompat karet atau mencari, terserah nanti semuanya anak-anak. Jadi memang harus ada proyek produknya. Kemudian di peserta didik dapat memecahkan masalah menggunakan kombinasi berat dasar lokomotor yang telah dipelajari. Seperti tadi itu, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini nanti ketika alur pertama sudah dibentuk kelompok, nanti peserta didik akan dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tahap pelaksanaan proyek, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, jadi dalam satu kelas saya mungkin mengambil yang saya kurang paham untuk wali kelas 4 kalau tidak salah. Itu materinya adalah bahasa Indonesia yang topiknya adalah barang bekas. Atau kelas 5 mungkin. Nah, itu yang belum saya isi nanti di bagian itu. Jadi itu nanti mau dilaksanakan di seni rupa. Nah, mungkin nanti PJOK ini akan kita belajar dengan wali kelas dengan mapel perangkat ya, oke itu. Mungkin itu. Kemudian peserta didik memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru terkait proyek yang akan dilaksanakan. Contoh, ada 20 siswa, nanti saya bagi menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing 4. Nanti kita undi. Setelah kita undi, nanti dibagi ada yang dapat mungkin materi kekuatan. Jadi nanti di materi kebugaran, ruang lingkup kebugaran adalah itu kekuatan. Yang kelincahan yang dibuat adalah materi kelincahan. Kemudian bisa nilainya, kecepatan atau apa yang dimiliki. Peserta ini dapat melaksanakan proyek yang diberikan dulu. Nanti ketika berjalan, peserta didik membuat laporan singkat tentang proyek yang telah dilakukan. Nah, ini juga sama terkait waktunya mau kapan, mau di lingkungan mana mereka akan mencari. Kemudian laporannya apa saja yang dihadapi, bagaimana cara memecahkannya. Misalkan, Pak ini kurang, saya senang, misalkan beli iuran atau bagaimana. Untuk pendanaannya karena ini materi anak-anak bisa di kelas saya. Setiap anak yang minum es setelah olahraga ada denda 3.000. Jadi PJOK punya kas. Sebenarnya masih ada inisiatif lain dari mungkin ketika tentang itu. Sebenarnya PJOK sangat kaya raya ya Bapak ya. Kalau tahu memang mau mencari untung di PJOK itu sangat bahan basahnya itu ada, tapi akhirnya saya sudah nggak ada. Itu anak-anak bisa ketika melanggar juga ada kas. Mungkin dari sini. Setelah didik melaporkan presentasinya secara singkat ke proyek yang telah dikerjakan. Nah, profil pelajaran Pancasilanya nanti ada gotong royong jelas karena ini kelompok kreatif akan membuat alat-alat latihan kebugaran sederhana. Saya bilang sederhana karena mungkin beli bisa, tapi kenapa memanfaatkan yang ada di lingkungan rumah sekitar? Kenapa tidak kreatif, bernalar kritis? Jadi nanti ketika produk sudah dibuat, anak-anak bisa membuat pola latihan sederhana. Kemudian dia bisa mengaplikasikan. Itu bernalar kritis. Jadi saling berkaitan alat apa yang dibuat. Kemudian Pak ini untuk latihan ini saja. Nah ini
Ini dengan dilaksanakan proyek ini, hasil akhir kegiatan peserta didik dapat diharapkan mampu memanfaatkan barang bekas di rumah yang ada di lingkungan sekitar untuk digunakan sebagai sarana latihan kebugaran di rumah. Peserta didik juga diharapkan mampu membuat pola latihan kebugaran sederhana di rumah. Nah, ini mata pelajaran yang menjadi lokomotifnya tentu saja PJOK karena ini gede pembelajaran berbasis proyeknya PJOK. Tabel operatifnya mata pelajaran yang terlibat, mohon maaf tadi kewirausahaan, prakar ya, seni rupa, berarti itu bahasa Indonesia nanti coret seni rupa, memanfaatkan barang bekas. Jadi guru PJOK bersama wali kelas akan berkolaborasi dan menentukan adakah materi prakarya nanti yang kita buat mau ini yang berkaitan dengan olahraga. Peran yang terlibat semua siswa yang ada di kelas tersebut, lokasinya sekitar rumah, sekolah, produk yang dihasilkan tentu saja barang bekas yang layak digunakan laporan kelompok, model pola latihan. Jadi nanti anak-anak akan membuat pola. Misalkan sirkuit training di sini akan latihan kekuatan, di sini nanti kita bikin seperti bukan strike tapi seperti apa ya? Ini Jawa Timur mungkin. Sirkuit training. Di sini ada apa namanya latihan berhasil. Di sana nanti ada wasit kelompok lain mungkin mengikuti. Benar nggak di pos 1 anak ini kelompok ini melakukan 10 kali latihan ini, di pos 2 ini, di pos 3 ini. Nah ini bisa dikompetisikan dengan waktu. Nanti yang pencet tombol duluan atau apa belum duluan menang. Mungkin seperti itu. Nah ini produk yang kita dihasilkan model pola latihan kebugaran sederhana. Teknologi yang digunakan ya paling buku, pensil, ballpoint, barang bekas, mungkin ada pemotong kayu, gaji atau palu, mungkin nanti ketika merancang alat sederhana tersebut. Tingkat satuan pendidikan di kelas berapa nih? Saya kurang paham. Kalau wali kelas di prakarya nomor kelas berapa? 5 atau berapa? Ini memang yang saya belum apa? 5 aja. Temanya apa saya kurang paham karena tidak itu. Kemudian topiknya mungkin barang bekas tersebut lah yang masih itu. Total waktunya bisa 2 minggu sekarang karena materi kebugaran mungkin ada kekuatan dan kecepatan. Dimensi profil pelajarannya tadi sudah berarti gotong royong bernalar tulis elemen sub elemen kerjasama tanggung jawab. Tujuan pembelajarannya meningkatkan proses berpikir kritis peserta didik. Pembagian perannya semua anggota kelompok dalam kelas. Asetnya atau kekuatannya lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, barang bekas yang dapat dimanfaatkan untuk latihan kebugaran. Alurnya peluncuran proyek peserta didik tadi sebenarnya sudah hadir peserta didik dibagi dari beberapa kelompok dan guru menjelaskan dan menguji materinya. Peserta didik bersama guru membuat pemetaan pos. Kelompoknya Toto mungkin kekuatan alat apa yang akan dibuat kira-kira mau kekuatan otot berarti akan membuat barbel misalkan bisa dengan kaleng bekas nanti diisi dengan semen atau apa. Nah itu nanti ada hasilnya bisa bikin 1, 2 atau 3 itu mungkin pemetaannya seperti itu. Berarti kamu carinya nanti di sini yang kesulitannya apa? Gak mungkin misalnya nggak ada semen pak guru. Nah, bisa didiskusikan dengan guru sebagai pemberi solusi atau apa ya? Membantu siswa. Pengembangan dan umpan balik peserta didik bersama kelompok mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan proyek. Presentasi kemudian setelah proyek jadi, setelah mandiri tersebut mempresentasikan latihan apa dan model latihannya seperti apa. Nah ini contoh gambarnya. Ini tangga agility, ini bisa dibikin mungkin dengan bilah-bilah baru. Nanti ditali dengan tali yang mungkin selain talinya yang agak datar tapi talinya batas ada atau pita bisa. Nanti kan latihannya di halaman supaya kalau berlutut mungkin berlutut. Nah itu model-model latihannya seperti Pak ini berarti untuk tulisannya kan banyak gerakan. Nanti di YouTube ada. Terus contoh gambarnya kita ini untuk alat resistance band itu untuk misalnya di gym itu daripada beli tentu saja itu paling murah 120 itu aja merek speed. Nggak mungkin anak-anak kita membeli dengan 120 itu.
dengan karet ban. Iya, karet ban sepeda. Silakan jadi nanti kekuatannya bisa diukur. Kamu gunting sekian untuk kekuatan elastisitasnya sekian. Kalau untuk yang lebih berat lagi kamu bikin, nah itu bisa diukur. Lalu latihannya bisa untuk tangan dan kaki. Kemudian bisa bergerak yang tadi dengan kaleng bekas, diisi semen dan lain-lain. Masih banyak yang bisa kita modifikasi alat-alat kebugarannya. Dan itu murah. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bro. Ya silakan. Untuk membuat semuanya alat kebugaran harga, kira-kira barang apa saja yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran proyek tersebut? Iya. Nanti di sini di pemetaan. Nah, nanti pemetaan setelah menjelaskan dipetakan untuk berarti kamu kalian pengen di apa dalam kelompok ini, misalkan kekuatan untuk memang untuk berbelnya untuk latihan push up dan untuk latihan beban. Nah ini bisa didiskusikan dengan berarti butuh ini kira-kira bisa diakali dengan apa kalau berbel itu selain beli kaleng, misalnya kaleng satu ukuran berapa, nanti kalau terlalu banyak kaleng susu saja yang kan kecil gitu loh. Nah, kan ada susu itu dulu kaleng terus yang flat itu nanti kalau untuk besi bisa nonton ke tempat rongsok atau berarti kamu nyarinya di sana. Kamu jangan beli pita karena materialnya adalah di kelompok kekuatan, kelompok pelincahan, kelompok Disesuaikan dengan berat badan anak. iya, nanti per kelompok, nah kira-kira ini sama rasa nah seperti itu. Ada yang lagi monggo. Iya, Ya, bisa menambahkan. Oke, materi ini keren banget tadi tentang seperti di Jawa Rio katanya. Iya. Mungkin dibuat seperti di Jawa Rio bisa. Untuk ini, untuk akhirnya seperti training di endingnya mungkin dan lebih seru. Itu kita buat ada balon, beri balon. Saya mecahan balon dulu. Itu untuk mengganti balon. Terima kasih ya, salah masukannya lebih praktis, lebih murah. Terus satu lagi untuk yang apa tadi tentang pemanfaatan barang bekas itu sudah bagus sekali. Mungkin yang paling erat kaitannya adalah dengan P5 kalau ini. Kalau P5 ini tentang temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah ini kan nanti alat-alat bisa dibawa pulang lagi sama siswa. Jangan lupa untuk menjaga kebugaran biar latihan di rumah meskipun hujan di teras di rumah kan bisa digunakan alat. Oke. Ada yang lain? Itu kan tadi kan mungkin dalam indikatornya kan targetnya kan siswa kalau melakukan kegiatan apa, tapi kan prakteknya kan itu kan membutuhkan alat-alat dulu sebelum praktek. Berarti kira-kira berapa lama untuk merancang supaya dari awal mencari barang bekas sampai selesai atau sudah dipakaikan. Inteknya pembelajaran proyek adalah salah satunya adalah pemetaan jadi membuat plan minggu ini 3 hari ke depan mau mengumpulkan barang alat dulu. Kemudian di hari berikutnya, nah itu ada penjadwalan namanya. Misalnya tadi saya perkirakan 2 minggu untuk materi kebugaran itu dalam KKS, misal ada kekuatan, misal ada pelincahan, misal ada kecepatan, itu saya gabung semuanya, tapi per kelompok, saya lempar per kelompok. Nah, seperti itu. Jadi 2 atau 3 pertemuan itu nanti kita bahas 1 minggu. Pertama mungkin ini mau membuat ini. 1 minggu, 2 prosesnya. Nanti di minggu 3 tinggal seperti SEM juga sama seperti ini. SEM itu ketika wasit atau misalnya anak diberi peran sebagai atlet, dia juga latihannya khusus atlet. Kalau wasit jadi anak dulu dikasih materi penguatan tentang aturan pertandingannya gitu. Kalau misalnya untuk media mungkin yang lebih dengannya mungkin seperti itu. Kalau untuk yang bidang pertandingan ya jadi ini melalui ini nanti kita kasih pemantapan di kalau skor ini jumlah nanti nah untuk melakukan
peringkatnya seperti itu, sama saja. Berarti waktunya itu ditentukan berdasarkan guru apa sudah diskusi dengan murid. Berarti oh ini jangka waktunya 1 minggu, ini jangka waktunya 10 hari, maksudnya Kesepakatan dengan Ya, kesepakatan. kita menggunakan progres biasanya. oh ya. Nah, di progres kan biasanya materi kejuaraan beberapa pertemuan. Nah, itu kita gunakan di pertemuan akhirnya kita sudah harus janji. Nah, karena untuk akuatik misalnya beberapa 4-5 pertemuan atau non-motor misalkan ada ini 4 JP atau 6 JP, nah kita sesuaikan di progres. Oke. Untuk penilaian, Dalam untuk penilaian keaktifan anak itu bagaimana? penilaian keaktifan anak nanti kan bisa dilihat. Ada kemarin waktu Zoom saya ditanya itu untuk cross-checknya alat yang bikin anak sendiri atau orang tua bagaimana mas? Kemarin saya ditanya seperti itu, kalau salah saya menjawab guru akan meng-cross-check dari mana barang tersebut berapa jabatan itu, oh ini benar. Jadi kalau memang anak-anak benar mengerjakan sesuai perintah guru, jadi ya mungkin untuk penilaiannya bisa oh ini anak dari langkah 1, langkah 2, langkah 3 dia step by step-nya sudah memenuhi gitu, mungkin ada rubriknya tersendiri. Mungkin ada lagi. Cukup, terima kasih. Demikian presentasi diseminasi yang saya bawakan besok ketika rencana tindak lanjut akan dilaksanakan. Kira-kira modelnya seperti ini, hal-hal terbuka. Atas perhatiannya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit apa? Demikian tadi materi pembelajaran berbasis proyek yang telah